تم بحمد الله تصوير جداش نقدر قتلهم يا اخوان الله اكبر ولله الحمد. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, dua militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian
Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun, tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang.
Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.